Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nurseri. Apa kabar para pecinta tanaman hias? Semoga kalian baik-baik aja di rumah, sehat selalu. Pokoknya jaga kesehatan. Apalagi untuk sekarang ini kita sedang mengalami virus corona ini makin parah lagi ya teman-teman ya untuk sekarang ini. Jadi mudah-mudahan di rumah selalu jaga kesehatan, yang pasti kesehatan, dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke, balik lagi bersama dengan saya Raffi Abdul Aziz di channel Raffi Nurseri. Jadi di konten-konten kita akan membahas seputar tentang aglonema, anthurium, philodendron, dan lain-lain seputar tanaman hias ya teman-teman ya. Untuk di video kali ini kita akan ngebahas seputar aglonema lagi ya teman-teman ya. Kita akan ngebahas tentang penanaman, metode penanaman yang aku coba dan aku pakai beberapa bulan kemarin gitu, dan ini masih aku pakai. Dan itu adalah metode penanamannya adalah dengan ditandur atau ditanam di tanah. Tetapi ditanam di tanah ini bukan berarti aku tanamnya menggunakan media tanah ya. Tetap medianya, untuk medianya aku tetap menggunakan medianya media biasa, pakai sekam. Namun di sini aku ditaruhnya di tanah atau ditanam di bawah. Ada beberapa tempat yang memang aku gunakan untuk penanamannya di bawah. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, perkembangannya dan pertumbuhannya. Apakah bagus, lebih baik daripada pot atau dengan ditandur gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bantu dulu untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan mudah-mudahan yang udah subscribe juga teman-teman, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan juga semoga nanti bisa kebeli tanaman yang diinginkan atau yang diidam-idamkan gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi nanti kita akan lanjut lihat tempatnya. Untuk tempatnya ada di beberapa titik ya, aku taruh gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi kemarin tuh beberapa hari ini aku kesibukannya masih nanam-nanam ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang pengen lihat nih, aku kemarin sempat nanam-nanam juga baby-babyan ini menggunakan polybag nih teman-teman. Cuma baru dapat ya kisaran 200-an pot dah gitu. Ini masih ada space, nanti mungkin sore lagi aku bakal lanjut, tapi aku nyempetin buat bikin konten terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah aglonemanya, aku menggunakan polybag. Nah, jadi yang ditandur tuh yang dimana? Sebenarnya yang ditandur itu kebanyakan itu adalah philodendron ya. Aku sempat nyoba tuh philodendron, karena pertumbuhannya untuk philodendron tuh kalau di bawah tuh luar biasa cakep ya teman-teman ya. Kali menggunakan turus. Nah, ini adalah philodendron yang ditanam di bawah. Dan bagaimana untuk pertumbuhan untuk aglonema? Bagaimana untuk pertumbuhan aglonema? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk aglonema ada beberapa tuh. Aku coba-coba untuk beberapa bulan terakhir dan aku tanam ini adalah philodendron dan ini aglonema. Ini ada suksum jaipong, aku coba tanam di bawah ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya sih nggak mengecewakan ya, lumayan ya, cakep, dan juga tanamannya juga segar, warnanya juga keluar, untuk rosetnya juga keluar cakep karena masih kena matahari ya teman-teman yang masih menggunakan paranet gitu. Nah, ini ada anthurium juga, anthurium dorayaki. Nah, ini ada aglonema juga, ini aglonema pink dalmatian, warnanya sih cakep dan hasilnya juga oke banget. Tuh. Banyak yang kecil-kecil, nggak aku potin, aku tanam-tanam aja di sini, tapi alhamdulillah untuk hasilnya cukup baik ya, teman-teman ya. Ini ada pink dalmatian juga cakep-cakep, warnanya juga keluar, dan ini ada golden sweet, terus aku gabungin ini ada big apple juga. Jadi banyak yang aku tanam-tanam juga. Seperti ini ada Siti Nurbaya, ada emerald juga. Nah, ini philodendron, ini violin. Nah, ini aku coba sedikit ya, mungkin kurang lebih luasnya kisaran 10 meter mungkin dah,
meter persegi. Dan ini untuk pertumbuhan pilok memang luar biasa, subur-subur semua. Ini adalah Paraisoperde ya teman-teman ya. Tuh hasilnya juga lumayan oke banget. Dan itu ada Anthurium Pterodactyl, terus ada janda bolong, terus banyak lagi tuh. Untuk pertumbuhan sih oke semua, ada pucuk-pucuknya tuh, tapi yang kecil-kecil. Cuman ada mungkin beberapa pohonan yang kalah, ada juga tuh yang nggak kuat karena kecil-kecil banget sih gitu. Ini ada bur lemak. Nah ini jadi aku tanam tuh menggunakan media lagi. Jadi di bawahnya tanah, terus aku uruk lagi menggunakan media, baru habis itu kita tanam gitu. Dan alhamdulillah ini hasilnya oke juga, lumayan. Ini aku nyiapin satu tempat, dan ada tempat lagi ada di sebelah sana ya teman-teman ya. Ini tanian, ini masih tanian aku nih. Kita masih selalu beres-beres, terus menanam. Jadi buat yang di rumah juga jangan berhenti untuk terus menanam, terus beraktivitas, terus keluarin keringat walaupun di rumah ya teman-teman ya. Karena zaman sekarang sekarang lagi pandemi meningkat lagi, sekarang lagi kacau. Pokoknya tetap beraktivitas ya teman-teman ya. Nah ini ada beberapa lagi, mungkin nggak terlalu banyak ya aku ya ini, tapi ya masih oke lah, oke. Ini tanaman yang masih baru-baru juga ya. Ini menggunakan sekam juga, terus aku tanam di bawah nih tuh. Dan ada tricolor pun aku tanam di bawah tuh. Tapi hasilnya oke sih, oke. Ini tricolor ya, dut tricolor. Nah ini juga dut tricolor. Cuman hasilnya lumayan sih, cakep tuh, cakep. Si oke lah, gitu. Ini mungkin sedikit, nanti ada lagi di sebelah sana. Coba yang aku tandur lagi. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya dan bagaimana kondisinya. Nanti kita akan lihat lagi tuh. Ini cuman masih banyak space ya, karena nggak semua aku tanemin. Yang aku tanam di sini mungkin aglonema yang sekiranya kecil banget, tadinya kecil, terus aku tanemin aja. Dan alhamdulillah itu hasilnya oke sih, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk kondisi tanaman perbandingan dengan di pot sih, menurut aku tetap di pot ya teman-teman ya, tetap lebih bagus, asalkan kondisi airnya itu cukup ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kering ya teman-teman ya. Potnya menyesuaikan dengan akar, jangan terlalu besar juga, seperti itu. Dan kenapa kalau misalnya ditaruh di tempat itu, di tanah itu ditandur itu, mungkin ada yang banyak bertanya, Bang, padahal kan di situ airnya lebih banyak ya, kandungan airnya lebih banyak, dan itu penyerapannya bagaimana? Sebenarnya kalau untuk di tanah itu sendiri penyerapannya langsung ke tanah. Jadi untuk medianya itu tetap dia untuk kandungan airnya akan menyerap langsung ke bawah. Beda dengan pot. Karena pot itu makanya juga selalu dibolong-bolongi lagi, karena untuk sirkulasinya itu airnya harus turun. Jadi seperti itu. Kalau potnya terlalu besar, tetap aja dia kandungan airnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya untuk ditandur, yang aku lihat itu serapannya langsung ke tanah, jadi langsung nyerap gitu. Dan ini ada beberapa yang aku tandur juga ya teman-teman nih. Boleh nanti kita lihat lagi nih. Ini ada di bawah. Nah ini juga aku sedikit ya, ini kebanyakan suksomnya sampai aku tandur tuh, kecil ya, kecil tuh. Tapi untuk kondisinya sih oke banget. Ini mungkin nanti aku bakal masukin ke dalam pot. Tapi untuk penyegaran sih oke, dan untuk kondisi tanamannya juga oke. Dan ini udah asli pasti udah bandel banget karena udah ditanam di tanah seperti ini, ditandur. Pasti untuk adaptasinya lebih mudah ya gitu teman-teman, karena si kondisi tanamannya itu sudah
dibandelin. Nah gitu, seperti itu. Mungkin kurang lebih aku ada sekitar segitu aja untuk yang ditandur, karena kebanyakan untuk tanaman aku nih penanaman bonggolnya ada yang menggunakan pot panjang ya teman-teman ya. Tuh, jadi kemarin sempat udah aku pisah-pisahin, dan ini adalah yang belum aku pisah-pisahin gitu. Dan ini mungkin umurnya belum terlalu cukup ya teman-teman. Jadi kebanyakan aku grouping, dan dia bakal biarin tumbuh ya untuk si bonggol-bonggolnya. Tuh. Nanti mungkin bakal aku pot-potin, dan ini juga bukan pot kosong ya teman-teman ya. Ini beberapa ada bonggolnya. Tuh. Ini ada beberapa bonggolnya, dan setiap pot biasanya aku isi bonggol tuh bisa sampai 3 bonggol. Tapi kalau bonggolnya besar mungkin cuma 2. Kalau bonggolnya kecil mungkin bisa sampai di 3 sampai 4 bonggol seperti itu. Cuman rata-rata sih 2 sih. 2 sampai 3 lah, 2 sampai 4 lah gitu. Tuh udah pada keluar ya. Dan umur segini kita belum bisa pisah satu-satu, belum. Makanya untuk apa namanya, dia lama bertumbuhnya tuh sampai berapa lama, untuk tumbuhnya berapa lama, ini bisa sampai di umur segini tuh. Kemarin tuh kalau nggak salah aku nanam tuh 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, ingat aku. Nah ini mungkin umuran 2 bulan, makanya cukup lama gitu. Dan ini masih ada bonggol-bonggolan, ada juga yang belum jadi, mungkin ada juga yang mati gitu. Kita belum cek-cek lagi. Untuk hari ini nanti aku mau lanjut tanam lagi, kita belum panen lagi ya teman-teman ya. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu kondisi tanaman yang kita tandur untuk aglonema ya. Dan untuk philodendron sendiri itu bagus ya teman-teman ya. Kalau untuk ditandur itu lebih bagus, karena dia emang sifatnya juga bandel, lebih bandel. Dan juga apabila ditandur, dia untuk pertumbuhan akarnya, menjalarnya lebih bagus kalau untuk philodendron. Kalau untuk aglonema masih oke, dan juga untuk kondisinya juga oke, tidak terlalu buruk ya. Tapi untuk perbandingan dengan pot, itu masih lebih baik di pot, karena untuk asupan nutrisinya itu pas gitu ya teman-teman di rumah. Walaupun ditaruh di tanah tetap cakep. Nanti aku mungkin akan pindahin juga ke dalam pot ya nanti. Oke, jadi sampai di sini aja mungkin untuk penjelasan aku, untuk lihat-lihat kondisi lagi di sini. Kita nanti lanjut lagi di video-video selanjutnya. Jadi buat teman-teman di rumah yang belum subscribe, boleh di subscribe, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan semoga yang udah subscribe bisa beli tanaman impian ya gitu. Banyak kan pengennya koleksian. Wow. Yang pengen gue lihat bisa banyak banget yang pengen gue lihat, pengen rinjani, pengen lagi yang koleksian gitu. Boleh nanti tulis di kolom komentar aglonema favorit teman-teman di rumah. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf apabila ada salah-salah. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.